Saya mau kasih hadiah. Ini khusus anak remaja. Saya mau kasih hadiah. Kalau ibu-ibu juga ada, saya kasih juga hadiah. Tenang. Hadiah pertama saya mau kasih, siapa yang punya akun IG, Instagram? Siapa? Ada ibu-ibu punya IG? Ayo. Siapa? Saya kasih hadiah. Mari dompetku, dompet. Nah. Ayo cepat-cepat. Siapa mau dapat hadiah? Ayo. Siapa yang punya Instagram? Yang sudah follow saya siapa? Ayo, siapa yang follow saya? Ayo. Tidak ada. Mana? Sudah follow saya? Ah, hadiah 100.000. Beda Das Atlatif dengan duanya Pak Wiwi. Satu. Bu, adik-adik, kalian yang punya medsos, follow ulamamu, ikuti ulamamu. Kenapa? Begitu cara dapat ilmu. Kalau kau cuma ikut, apa kau dapat? Apa kau dapat? Habis kuotamu, bisa jadi kau dapat dosa. Kenapa? Kau nonton aurat di akunnya mereka. Hai guys, Besti, kita lagi mall guys, kita lagi beli baju harga 5 juta guys. Apa kau dapat kalau dia bilang beli 5 juta, kau bisa beli? Tapi kalau kau follow majelis ulama sedang berdagai, kau follow ustadz sedang berdagai, kau angkat derajatnya ulamamu. Masa ustadz followernya cuma 100? Artis followernya 3 juta. Kau follow ulamamu, kau dapat ilmu pahala. Kau amalkan ilmunya, pahala. Kau sebarkan ilmunya, pahala. Kau dapat pahala. Kuotamu habis jadi amal di akhirat kelak. Tapi kau ikut artis, pahanya, dadanya kau lihat, pahanya kau terima. Kau dikasih pegang. Apa? Maka mulai sekarang follow ulama kalian. Kalau kalian betul-betul ingin belajar agama dan taubat, gimana caranya kau taubat kalau kau tidak tahu? Supaya tahu, follow itu ulamamu. Dia kasih tahu kamu. DM dia, Ustadz, saya pendosa, tiap malam onani. Ini yang gendut, ini pelakunya. Saya mau bertobat Ustadz. Bagaimana caranya? Kau japri ulamamu. Follow Das Atlatif. Gimana caranya? Kau tulis di pencarian IG Das Atlatif. Nggak usah pakai Ustadz. Das Atlatif 1212 centang biru. Hadiah kedua. Ibu yang jual, sini bu, sini. Saya kasih kau hadiah dua-dua, sini cepat. 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 Siapa duluan lebih besar hadiahnya? Ayo. Sini. Untuk dapat hadiah ada pertanyaannya ibu. Siapa namanya ibu? Salma Nasution. Ibu siapa namanya? Mana? Oh Sariani. Pertanyaan buat Ibu Salma. Siapa namanya Bupati Serdang Bedagai?
Bapak Haji Dharma Wijaya. Nah, istrinya Nur Aida. bapaknya, Mau gimana? bapak yang kasih hadiah. Allah. Ini Pak, bukan kaleng-kaleng pendukung bapak ini. Dia tahu namanya bapak, dia tahu nama istrinya, dia tahu pula bapaknya. Allahu Akbar. Tenang. Kita habiskan isi dompet Pak Bupati. Keluarkan semua. Nah, pertanyaan Ibu. Sekarang Ibu pertanyaan. Sini pertanyaan Ibu. Siapa namanya bapaknya Rasulullah? Abdullah. Siapa nama istrinya Rasulullah? Aisyah. Oke, hadiah. Tunggu, kita lanjutkan lagi pengajian. Kita lanjutkan lagi. Tenang. Perhatikan semua pertanyaan. Sudah. Jadi pertama, Ibu Bapak, ini kalau kalian mau baik agamanya harus ikut pengajian. Iya. Ada ibu-ibu ditanya, siapa namanya anaknya Nabi? Dia bilang, kenapa saya kau tanya? Anaknya nanya ke bapaknya, Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa kata bapaknya? Karena bukan tahun kambing. Gimana kalian mau tahu agama kalau tidak ikut pengajian? Inilah gunanya pengajian. Tambah ilmu. Jangan pulang pengajian, hebat itu ceramah tadi, luar biasa, dapat hadiah orang. Apa dia bilang, Pak Ustadz? Saya sudah lupa. Maka alhamdulillah ada Pak Bupati Pak Wiwi yang setiap bulan bikin pengajian seperti ini, namanya pengajian dambaan. Alhamdulillah. Ada Pak Bupati Gundandas Atlatif. Ibu bisa lihat saya secara langsung. Meskipun saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau mau semua foto sama saya toh? Insya Allah. Jadi alhamdulillah ada pejabat bupati yang rutin mau bikin dan mendatangkan ustaz. Kalau artis yang didatangkan apa dia dapat? Bajunya yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Dia datang bawa apa? Alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Enggak juga dikasih pegang kita, Bu. Dikasih lihat-lihat saja. Putar ke kiri. Putar lagi ke kiri. Yuk ayo. Maka alhamdulillah ada bupati mengundang Ustadz Das Atlatif, sehingga ibu dapat pencerahan, dapat ilmu. Ya Bu. Alhamdulillah. Yang kedua, Bu, adik-adik, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Kamu pikir nih Pak Bupati tidak ada masalahnya? Paling banyak masalahnya sekarang. Apa masalahnya sekarang? Mau 2 periode. Tanya kalau enggak. Iya toh? Ini di depan saya. Ibu-ibu muka masalah semua ini. Ini di sampingnya Pak Bupati, di belakangnya ini bapak-bapak. Masalah juga. Apa? Mau kawin lagi. Tanya. Ini Pak tentara polisi ya. Coba ini tentara sama polisi, masalahnya apa? Takut sama istrinya. Coba tanya. Dia bilang, temanku yang polisi, sebenarnya kami tidak takut sama istri Ustaz. Cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan.
Dan komandan juga takut sama istrinya. Ya, semua kita punya masalah. Nih, dah saat latih. Paling banyak masalah saya sekarang, Bu. Apa masalah saya sekarang? Jarang di rumah. Untuk pentoin. Bukan, saya ini jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi saya bukan Ji Samsu. Janji manis nyatanya palsu. Bu, orang kadang bilang enak ya jadi istri ustadz. Ustadz selalu ketawa. Pasti ustadz tidak pernah marah di rumah. Oh, ibu tidak terasa. Jadi istri ustadz selalu ditinggal. Tidak pernah ada di rumah. Maka kalau istri saya keberatan, kenapa sih jarang di rumah ustadz? Saya tidak marah. Aku peluk dia. Aku peluk rapat-rapat. Lalu aku menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Ayo, siapa yang mau sebut masalahnya? Saya kasih hadiah. Ayo Bu, apa masalah? Cepat. Siapa yang mau sebut masalahnya? Saya kasih hadiah. Kau anak muda. Sini. Anak muda serdam berdagai harus berani. Oke, sini. Siapa nama muda? Gilang Ramadan. Gilang Ramadan. Oh, berarti kau lahir bulan Ramadan. Iya, Ustaz. Untung bukan para angin. Kau kelas berapa? 10. Kelas 1 SMA. 1 SMA. Nah, sekarang apa masalahmu? Menjauhkan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu. Diamu. Jangan lupa follow saya. Sudah, Gilang Ramadan. Masalahnya ini adik Gilang. Foto dulu, foto. Cepat. Sama ibu ambil fotonya. Ya. Oke. Ini mewakili kalian semua. Kalau anak remaja bernafsu dan tinggi hawa nafsunya wajar. Jangankan kalian SMA, nih kepala dinas saja juga tinggi nafsunya. Iya toh? Bagaimana cara pengendalian hawa nafsu, Ustaz? Satu. Olahraga. Jangan selalu kau menghayal. Buka. Tambah ngeres otakmu. Ibu-ibu. Ibu kalau beli HP anak, apalagi smartphone namanya, hati-hati Bu. Sekarang banyak anak-anak hamil berawal dari video call. Yes. Iya Kak, kita video call ya. Lihat bibirmu. Kelihatan lidahnya dong. Lama dia bilang, lihat coba itau, coba lihat anunya, lehernya. Putihnya, mulus. Coba lihat buka kancing bajunya. Lama dia suruh buka anunya. Tiap malam dia lakukan. Tiap malam. Akhirnya sudah tidak malu. Pas malam minggu ketemuan, dia sudah tidak malu buka langsung. Kenapa? Dia sudah sering lihat tiap malam. Berawal dari. Maka ibu hati-hati. Anak punya smartphone baik, tapi kalau orang tuanya tidak waspada, smartphone itu yang rusak anaknya. Maka cara pengendalian hawa nafsu yang pertama olahraga, jogging, masuk kau pencak silat, karate,
Ah, sepeda. Oh ya. Lari pagi. Memang asik sekali lari pagi. Omai Rama. Itu lagunya kita dulu waktu kecil kan, lagu-lagu nasihat. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu lagu kita waktu kecil. Sekarang lagu-lagunya ini sekarang apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Hamil dia pulang. Ayo dek, satu olahraga. Supaya apa? Supaya libido, nafsumu terkendali ke hal-hal yang positif. Jangan malah kau selalu menyendiri di kamar. Maka tugasnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ciptakan, buat, hadirkan fasilitas-fasilitas olahraga untuk anak-anak kita ini. Alhamdulillah ada lapangan bola. Kau datanglah main futsal sore-sore di sini. Sama aja ada bolanya. Ya toh? Nah, jadi semua orang punya masalah. Tadi itu adik kita masalahnya nafsunya terlalu tinggi. Jangankan adik-adik seperti saya juga seperti itu. Tapi ada obatnya. Apa obatnya? Olahraga. Apa obatnya kalau kau sudah tidak mampu? Kau nikah. Tapi jangan dulu. Kau masih muda. Caranya deh yang berikutnya, doa. Doa, minta hidayah kepada Allah. Karena tanpa hidayah pasti kau tidak bisa dapat petunjuk dari Allah. Hah? Sudah itu jangan suka lihat-lihat konten-konten yang nakal. Sudah itu jauhi temanmu yang suka pikiran porno. Nah, sudah itu, sudah itu kau masuk remaja masjid. Masuk remaja masjid, ikut-ikut pidato. Ini adek-adek, ini yang ceramah sekarang. Alhamdulillah bisa seperti ini karena besar di masjid. Tidak pernah saya mondok pesantren, tidak pernah sekolah umum secara khusus secara agama. Di mana saya belajar agama? Di masjid. Jadi apa? Namanya BKPRMI, Badan Kontak Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Sekarang karena sudah tua bukan lagi anak remaja masjid, namanya Dewan Masjid Indonesia. Ya, alhamdulillah kalian gagah-gagah saya lihat semua, sehat-sehat. Maka manfaatkan kesehatan dan kecerdasanmu untuk membangun kampungmu ini. Dengan cara apa? Belajar. Tapi tidak ada gunanya kau cerdas kalau akhlak dan agamamu sempit. Itulah sebabnya saya senang sekali, semangat saya ceramah karena ada kalian semua anak muda dari Serdang Bedagai. Ada lagi ada masalahnya, Bu? Ada? Ada? Mana? Cepat saya kasih kau hadiah. Cepat. Mana. Tenang, masih banyak. Siapa yang punya masalah? Ayo, sini. Ah, itu jilbab merah. Sini. Oh, itu yang cewek lagi. Ah, ibu sebentar, ibu sudah tua. Yang cewek dulu, nanti ibu berikut. Yang cewek. Siapa namamu, Dek? Atariska Intan Jahra. Siapa? Atariska Intan Jahra. Apa masalahmu, Dek? Masalahnya kekonsistenan dalam buka tutup hijab. Oh. Mana kamera? Foto dulu, foto. Cepat foto. Nah, kau sudah follow saya. Bawa HP nantilah kau. Ya, nah, mana kameranya? Ya. Oke. Nah,
Adek ini masalahnya apa? Di sekolah pakai jilbab, di pasar buka jilbab. Bukan cuma adek-adek begini, ibu-ibu juga banyak begitu. Iya, datang pengajian. Bahkan ada lagi yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Satu pakaian itu ibu, kalau ibu bapak, adik-adik nih remaja, cewek-cewek kalian yang cantik, pertama kalau kalian mau beli baju, syarat pertamanya nutup aurat. Ibu-ibu tahu aurat perempuan? Apa ibu? Seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan. Lain dari itu dosa kalau kelihatan. Ada pakai jilbab Ustaz, tapi kelihatan lehernya, dosa leher. Ada pakai jilbab Ustaz, kelihatan betisnya, dosa betis. Tinggal betisnya nanti dibakar. Satu. Yang kedua syarat pakaian, selain tutup aurat, yang kedua syaratnya tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada pula pakai jilbab tapi sempit betul. Warnanya lagi warna seperti warna kulit. Jadi laki-laki membayangkan seolah-olah dia telanjang. Maka ibu, pakai jilbab tutup aurat. Yang kedua, jangan sempit. Ini sudah sempit, majelis taklim. Di depan lah ibu-ibu. Olahraga di kantor kecamatan. Ibu-ibu di depan, bajunya sempit, roknya sempit. Bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu bilang 1, 2. Bapak-bapak di belakang 3. Ini semua kelakuannya ini. Ya. Hei, Bu, pakai jilbab, jangan yang sempit-sempit. Adik-adik remaja, kalau kalian pakai celana panjang yang longgar-longgar. Kalau kau pakai celana jeans lalu sempit, itulah yang memicu terjadinya keputihan. Kalau adik-adik keputihan dan tidak diobati, itulah yang memicu terjadinya kanker mulut rahim. Kalau kau sudah kena kanker mulut rahim, wabillahi taufiq wal hidayah. Ya bu, kalau anak SMA pakaian seksi yang sempit, masih elok lah ditengok. Wow, sudah 50 tahun, gendut pula. Pakai sempit-sempit, kayak lontong. Tahu lontong ibu? Coba lihat itu lontong, kalau dibuka kan masih ada bekas ikat-ikatan. Maka selesai pengajian ini, jangan lagi ada berpakaian seperti itu. Adik-adikku yang saya cinta kalian karena Allah, kalau masih ada bajumu yang sempit-sempit, mulai hari ini buang. Kasih tetangga. Kalau tetangga kau kasih dan dia pakai, kamu dapat dosanya. Hei, cewek, saya sampaikan aspirasimu. Ini dek, temanmu yang cowok, tergantung kalian cewek. Coba, kalau kamu berpakaian sopan, berpakaian islami, ada cowok di pinggir jalan, kalau kau pakaian islami, kalau diganggu paling apa? Assalamualaikum. Adek, bau sorga. Iya toh? Tapi coba kalau kau seksi, sempit, cewek jungkir balik dong. Iya toh? Iya toh? Nah, maka kita kerjasama menurut Quran. Perempuan jaga akhlak, laki-laki tundukkan pandanganmu. Tidak boleh hanya laki-laki kau suruh tundukkan pandanganmu, lalu kalian berpakaian seksi. Yang namanya ini mata. Ini. Kau sembunyi saja kami cari. Apalagi kalau kau sudah pamer. Maka yang baik, kami laki-laki jaga mata, kalian cewek jaga akhlak. Dia bilang, kenapa dilihat Ustaz? Ya pasti dilihat. Kenapa?
Orang bagus. Iya toh? Hei, dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Maka masalahmu dek, selesaikan dengan cara apa? Bajumu yang itu yang seksi-seksi, mulai hari ini kasih aja adikmu yang SD kelas 1. Dia longgar toh? Ya, jangan kau kasih kawanmu. Kalau kau kasih kawanmu, dia juga ikut berdosa. Namanya asariku pisaru sari, bersekutu dengan jahat-jahat pula hukumnya. Ibu-ibu nih yang cantik-cantik, kalau bilang saya tobat, saya tidak mau lagi yang sempit-sempit, ibu kasih tetangga. Tetangga yang pakai, dia yang pakai, ibu juga dapat dosanya. Ya, tapi semua masalah tidak akan bisa kau selesaikan tanpa kau dekat kepada Allah. Yang kepala dinas mau jadi asisten, yang asisten mau jadi sekda, yang bupati mau 2 periode. Iya kan? Iya toh? Ibu-ibu mau setia suaminya. Semua kita punya masalah. Saya ada masalah. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat sekarang. Ngirim stiker Pak Bupati. Ustadz, meninggal suamiku, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Ngerinya. Saya bilang saya bukan imam bu, saya penceramah. Nah, semua ada masalah, maka Allah kasih jalan keluar ketika ada masalahmu. Apa itu? Ista'inu bisabri wassalam. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang bantu kau selesaikan masalahmu. Artinya apa? Semua dalam hidup ini ada masalah, maka Allah akan selesaikan penyelesaian masalahmu kalau baik sholatmu. Kalau tidak beres sholatmu, jangan harap hidupmu mau bagus. Ya, ada yang malas sholat. Bu, adik-adik nih saya tanya kau, siapa yang punya dunia? Siapa? Ibu-ibu, siapa yang punya dunia? Allah. Maknanya mustahil kau bisa raih dunia kalau yang punya dunia kau tidak dekati. Ini ada Pak Wiwik, Bupati Serdang Bedagai, yang penguasa di sini. Saya datang ke Serdang Bedagai. Pak Wiwik, oh ya Pak Ustadz, saya lagi di kabupatennya Bapak ini. Ya kenapa Ustadz? Saya mau keliling-keliling lihat Bupati ke kabupatennya Bapak, tapi tidak ada mobilku. Kata Pak Bupati, tenang Pak Ustadz, tidak usah bingung. Tenang aja Ustadz. Pak Bupati telepon ajudan. Ajudan, siap. Itu ada Ustadz Dasad di bandara. Kau pergi jemput dia, kasih mobil, kasih full tankinya, jangan lupa kasih pembeli pulsa. Iya toh? Setengah jam kemudian datang ajudan. Ajudan, izin Ustadz, ya ini ada kiriman mobil dari Pak Bupati, silakan pakai selama Pak Ustadz di Serdang Bedagai, silakan pakai. Ini ada pembeli oleh-oleh dan pembeli pulsa. Selesai urusan saya soal mobil, kenapa? Saya baikan dengan yang punya mobil. Ya, masuk akal? Masih akal Bu? Ada pula dari Padang, tidak pernah ketemu sama Pak Bupati, tidak pernah kenalan, tidak pernah tahu wajah, datang ke sini ditelepon Pak Bupati. Pak Bupati, saya lagi ada di bandara, tolong pinjamkan mobilmu, saya mau pakai keliling. Siapa ditelepon Pak Bupati? Ajudan? Bukan. Siapa? Kapolres. Pak Kapolres siap, tangkap itu di bandara, tukang tipu. Tidak kenal, tiba-tiba pinjam mobil, pasti tukang tipu. Akhirnya apa? Tangkap tukang tipu. Masuk akal? Bu, kecil buat Allah bayar utangmu, kecil buat Allah sembuhkan asam uratmu, kecil buat Allah sembuhkan penyakit diabetesmu, kecil buat Allah jadikan kau kepala dinas, kecil. Tidak usah cari muka seperti tidak punya harga diri depan hati.
Dengar ini PNS, dengar kau semua ini. Biar Pak Bupati senang sama kau. Kalau istrinya ndak senang, ndak bakal kau jadi kepala dinas. Memang sudah begitu hukumnya, ini pemerintah begitu. Ada pegawai honor di sini. Namanya PTT, pegawai tidak tetap. 10 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Ada pegawai honor di sini? Ada. Kalau pegawai honor lagunya begini, Bu. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Salatullah ala Toha Salatullah ala Yasin. Saya mau dengar, mau tanding mana lebih kencang suara di sini, di tengah sana. Oke? Yang di sebelah kiri dulu. Ayo Bu, ayo. Sama-sama. Salatullah. Belakang ada ala Toha. Salatullah ala Yasin. Nilainya 8,2. Yang di tengah lagi, yang di tengah. Ayo. Ibu diam. Ini di tengah lagi. Yuk. Salatullah ala Toha Salatullah ala Yasin. Nilainya 8,4. Sini lagi. Diam di tengah ya. Ayo. Aneh kau cowok-cowok semuanya yang gagah. Yuk bareng-bareng. Salatullah ala Toha. Di belakang. Salatullah ala Yasin. Nilainya 8,4. Ini di sini. Kau dengar bupatimu salawat. Kapan lagi kita kerjai Pak Wiwi? Diam. Diam kau semua, kita dengar ini. Ya. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,9. Iya dong, kan beliau yang belikan saya tiket. Ya, berarti Ibu Bapak, ayo kembali. Ketika ada masalahmu adek-adek, kau sholat baikin. Kau dengar tadi namanya itu namanya Ustadz Dasar. Kau lihat itu namanya ini penceramah. Jarang-jarang kau dapat penceramah seperti banyaknya gelarnya itu Ustaz. Bukan kaleng-kaleng ini bos. Benar deh, benar. Bapak saya itu petani penggarap. Sawahnya orang dia kerja, ndak mungkin saya bisa sholat tinggi-tinggi. Itu doktor. Kalau kau lihat gelar doktor di depan nama, itu berarti S3-nya dalam negeri. Tapi kalau kau lihat ada PhD, itu juga doktor S3 tapi luar negeri. Nih, ada dalam. Nih kecil-kecil seperti Pak Bupati lincah bos. Resepnya apa? Sholat.
Apa susahnya Allah kasih kau gelar? Kecil buat Allah, kecil. Dedek, manusia bisa hidup enggak kalau dibakar? Dibakar dalam api seperti satu lapangan ini lalu dilempar masuk dalam, bisa hidup enggak? Enggak mungkin. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, lain kehendak Allah. Ibrahim bos dibakar dingin dia keluar. Enggak masuk akal toh? Iya. Ini cewek. Bisa enggak manusia hidup dalam perut ikan? Hah? Bisa enggak? Kalau saya, ikan masuk perut saya. Iya toh? Tidak mungkin bisa manusia hidup dalam perut ikan. Tapi Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan hidup kalau Allah mau. Ini adik-adik, bisa enggak perempuan hamil enggak pernah disentuh laki-laki? Bisa enggak? Enggak mungkin. Tapi kalau Allah, Siti Maryam, wanita suci, enggak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa Al-Masih. Iya toh? Cuma sekarang banyak mau saingan Siti Maryam. Udah ada suaminya melahirkan. Bele-bele. Hei, kecil buat Allah lunasi utangmu. Ustadz, kenapa ya rumah tangga saya selalu bertengkar, tidak pernah damai? Karena kau tidak sholat. Ustadz, kenapa penyakitku tidak sembuh-sembuh? Sudah ke dokter, kemana-mana tidak sembuh. Memang bukan dokter yang sembuhkan kamu. Kalau dokter yang sembuhkan penyakit, tidak ada dokter kena COVID. Iya toh? Tapi buktinya berapa banyak dokter wafat karena kena COVID. Lalu siapa yang sembuhkan? Allah. Mustahil hidupmu mau bagus kalau jauhi Allah. Siapa yang jauhi Allah? Mereka yang tidak sholat. Ustadz, apa itu sholat? Kau ikut saja di masjid. Selesai. Saya tidak tahu bacaan Ustaz. Sejak kecil tidak pernah diajar ibu bapak saya. Kau datang ke masjid, bacaannya imam wakili, biar kau diam saja. Amin. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Sah. Saya tidak baca apa-apa. Imam wakili kamu. Apa lagi? Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Duduk. Ini namanya salat dulu. Begini. Anggaplah ini pakai kursi. Kau tengoklah ini. Begini. Allah. Ruku, ini kepala kau kasih goyang. Sujud, bukan cuma kepalamu kau goyangkan, badanmu kau tundukkan. Allah. Apa lagi? Itu namanya sholat dulu. Saya tidak bisa duduk, Ustaz. Kau baring. Anggap ini lagi baring. Ini kepala tidak goyang lagi, cuman ini. Saya tidak bisa baring begitu, Ustaz. Kau sholat pakai isyarat. Mana ada banyak sholat pakai isyarat? Matamu aja kau kasih goyang-goyang. Allah. Bu, jangan ketawa. Saya serius ini. Apa lagi? Apa lagi alasanmu? Ustaz, saya tidak bisa pakai syarat. Allah kasih keringanan. Kau sholat dalam hati. Matamu pun sudah tidak gerak, bibirmu pun sudah tidak gerak. Kau merem aja gini. Tidak bisa juga begitu, Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa di kubur. Apa lagi? Ustaz, saya lagi sariawan, sakit gigi. Silakan sholat sakit gigi. Allah tahu kau lagi sakit gigi. Apa lagi? Ini ibu-ibu paling banyak ndak sholat kalau selesai haid. Terlanjur nyaman 5 hari dia tambah 2. Dia bilang suaminya, kenapa kau pergi belum sholat? Biasanya cuma 5 hari kau haid. Dia bilang, orang belum bersih. Masih ada ini sedikit-sedikit.
Kata suaminya, kau bohong toh? Apa bohong, saya kasih lihat kau. Ini semua. Hei, pantas hidupmu susah kalau kau masih sering begitu. Kapan lagi ibu-ibu banyak dah sholat kalau ada pengantin? Undangan jam 12.30, jam 10 sudah ke salon. Kalau sudah perhatian istri, coklat biru, krem, babu, dikasih mirip lagi jilbab itu. Ada lagi di sini lebihnya di sini. Kenapa begitu dengan suka kayak artis Korea? Korea sedang berdaya. Bajunya sempit, roknya sempit, ini mukanya kayak ondel-ondel. Jilbabnya jilbab sakaratil maut, ada keringnya, ada pula kayak pohon di sini. Kata suaminya, kau buru-buru lah, udah ketinggalan. Apa kata istri? Tunggu dulu bang, susah jalan. Beleng-beleng. Kau ketawa karena kau semalam itu. Ya. Tiba waktu sholat, hayalah sholat. Kata suaminya, ibu, sudah kujualkan kau sawah dan kebun supaya kau bisa haji. Sekarang kau sudah haji malah kau tidak pergi sholat. Kau pergi sholat. Sadar aku pak. Sadar saya kusuruh sholat. Kau lihat ini jilbabku. Ini 2 jam dipakai pak. Gara-gara makeup dan jilbab. Ini semua kelakuannya ini. Bagaimana kalau kita mau makeup Ustaz? Boleh. Mau dandan? Boleh. Tapi caranya wudhu dulu. Sudah wudhu dandan. Sudah itu tahan kentut. Biar ibu sudah wudhu. Batal. Sedikit aja Ustaz, nah habis tetap batal. Salatullah salam ala Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin. Satu, perbaiki sholat. Yang kedua, kalau kalian mau sukses hidup ini, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Adekku ini yang lagi kalian sekolah, baiklah sama orang tua. Kecil buat Allah kasih kau insinyur, kecil buat Allah kasih lulus kau di teknik, kecil buat Allah kasih lulus kau akpol, kecil buat Allah kasih lulus kau akmil, kecil buat Allah kasih kau dokter, kecil. Birrul walidain, berbuat baiklah sama orang tuamu. Jangan pernah kau keluar rumah tanpa izin orang tuamu. Jangan pernah kau pergi sekolah kecuali kau sudah minta didoakan orang tuamu. Dan kalau kau keluar, jangan pernah kau tidak cium tangannya orang tuamu. Cuma anak sekarang kalau jabat tangan sama orang tuanya, enggak, dia cium tangannya. Ini semua. Kalau kau jabat tangan sama ibumu, kau cium tangan. Enggak, dia cuma sliding. Cium tangan itu dek, gini caranya. Ini. Kalau cowoknya, iya bang. Goblok. Saya jengkel lihat anak sekarang. Masih SMA pacaran panggil ayah. Ayah lagi di mana ya? Di rumah aja mami. Kalau kalian mau capai cita-citamu, buat baiklah sama orang tuamu. Gimana caranya? Jangan kau pernah bohongi orang tuamu. Kalau kau izin pergi les, jangan kau izin les, tahunya kau pergi jalan-jalan. Dia bonceng kau cowok muda bilang baik cowok Ustaz, antar jemput kan ada maunya. Terserah abang aja deh. Kalau
bisa belikan air AC orang tuamu, kau belum bisa belikan mobil orang tuamu, gimana caranya bahagiakan? Kau sekolah baik-baik, kasih rapormu, Pak, Bu, ini rapor saya paling tinggi nilaiku di sekolah. Itulah caramu membahagiakan orang tua. Ya, itu buat anak sekolah. Kau baik-baik sama orang tua. Orang tua saya Ustaz tidak sholat, tidak ada urusanmu dengan orang tuamu kalau dia tidak sholat. Orang tua saya kawin lagi, urusannya dia. Orang tua saya pun beda agama kau dengan orang tuamu, kau tetap wajib berbuat baik sama orang tua. Datang anak muda melapor kepada Rasul, ya Rasulullah, bapak saya datang ingin ketemu sama saya ya Rasul, tapi bapak saya masih menganut agama nenek moyang. Apa kata Nabi? Kau temui bapakmu. Kamu, dirimu dan seluruh hartamu miliknya bapakmu. Maka tidak mungkin kau bisa sukses kalau kau durhaka sama orang tuamu. Ya, itu model anak sekolah. Bagaimana modelnya ini? Nah, ini juga ini macam-macam. Bagaimana ini modelnya? Oh, kalau marah dia tunjuk-tunjuk suaminya. Mamamu terus. Itu sedikit-sedikit mamamu lagi. Kau pilih mamamu atau saya istrimu. Dengar ini bapak-bapak. Kalau ada istri ngomong seperti itu, langsung kau jawab, saya pilih mamaku daripada kau. Hei, kau semua ini, saya tahu kau semua takut sama istrimu. Berhenti kau jadi laki-laki kalau takut sama istrimu. Dia ngamuk Ustaz, kenapa kalau dia ngamuk? Dia menangis Ustaz, tidak apa-apa. Dia pecahkan piring, pecahkan satu mesin. Dia pecahkan gelas, pecahkan satu lemari. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli ulang. Harga diri sebagai suami tidak boleh dijajah istri. Takbir. Nah itulah yang takut sama istrinya. Hei, Bu, dengar ya. Jangan pernah kau bilang sama suamimu, pilih ibumu atau saya istrimu. Itu istri durhaka itu. Bu, saya mau tanya sama kau. Rasa kambing. Enak enggak? Oh, jalan aja setengah mati. Aduh. Mau duduk. Gitu. Tidur. Ibu-ibu pernah tidur selama hamil tengkurap? Pernah, Bu? Berapa lama ibu tidak tengkurap? 9 bulan. Tidur pun gaya pasrah. Menderita toh? Iya, Bu. Pernah rasakan melahirkan? Pernah merasakan melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri bupati keluar kok nak? Setengah mati juga. Iya toh ibu? Iya. Bahkan ada ibu melahirkan wafat untuk menyelamatkan anaknya. Iya toh? Yang ketiga, pernah ibu rasakan menyusui? Apalagi waktu tumbuh giginya. Ketika dia gigit, ibu tinju. Lepas. Toh? Nak. Ayo. Waktu menyusui ibu toh. Siang anaknya. Malam. Ibu, inilah penderitaan perempuan. Wajar ketika Nabi mengatakan, setelah Allah dan Rasulnya ya Rasul, siapa yang saya taati? Nabi jawab, Bu. Setelah itu siapa yang Rasul? Setelah itu siapa yang Rasul? Setelah itu siapa? Ibu, bapak. Kenapa? Karena 3 ibu. Hamil,
melahirkan, menyusui. Seperkasa dan setinggi apapun jabatannya seorang laki-laki, tidak mungkin dia bisa tanggung ini 3. Ibu-ibu, makanya ibu, ayah, berarti 3 ibu 1 ayah. Salah paham lagi nih, berarti salah paham lagi nih Bu. Saya tidak mengatakan 3 suami, 3 ibu, ya toh. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus melangkah, walau kadang penuh nada, penuh darah, seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, maka tidak mungkin hidupmu bahagia kalau kau durhaka sama orang tua. Tidak mungkin. Maka ibu-ibu, jangan pernah lagi kau bilang gara-gara itu suamimu dosa sama mertuamu. Kau pilih ibumu, sedikit-sedikit uang sama mamamu, kau belikan dia sepeda, saya tidak. Hei, Bu, siapa yang mengandung suamimu? Ibunya. Siapa yang melahirkan suamimu? Siapa yang menyusui suamimu? Sekarang siapa yang terima gajinya suamimu? Siapa? Makanya jangan pernah kau katakan pilih, karena semua penghasilan suamimu itu untuk istrinya, bukan untuk ibunya. Kadang-kala ada ibu-ibu dongo, pilih-pilih. Ini suami malas, tidak pernah mau cari uang. Ada uang, mamanya aja terus dipikir. Kami ini laki-laki mau selalu cari uang, siang malam cari uang untuk istri, cuma uang yang tidak mau ketemu kita. Ya, salatullah ala toha, salatullah ala yasin. Waktu terbatas. 4. Ini ada pejabat. Belum cocok, saya lanjut. Ini ada pejabat di antara kita. Ada Pak Bupati. Maka saudaraku yang Allah titipi jabatan, Pak Bupati, Kepala Dinas, Pak Kapolsek, Pak Kajari, gunakan jabatanmu untuk memudahkan diri masuk surga. Bu, keliru seorang bupati kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga dengan bupatinya. Mana buktinya? Saya. Saudara-saudara sekalian, mari sholat jamaah. Pahalanya berkali-kali lipat, 27 kali lipat pahalanya sholat jamaah. Yang datang sholat jamaah masjid cuma 2. Itu pun sudah muka sakaratil maut, yang sudah pensiun. Iya toh? Tapi coba kalau Pak Bupati datang sholat duhur di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Bupati tanya ajudan, mana itu kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya dapat dia sholat jamaah. Itu besok belum azan sudah ada kepala dinas dalam masjid. Itulah hebatnya. Saya, saudara-saudara sekalian, berhenti kau hamar. Jangan kau narkoba. Malah mobilku dikasih kempes sama pengedar. Tapi kalau Kapolsek, Kapolres, jangan narkoba, tutup. Jangan mabuk, tutup. Kenapa? Punya kekuasaan. Maka keliru saudaraku yang Allah titipi amanah. Anggota DPR, Kapolres, Dandim dan lain sebagainya. Gunakan jabatanmu masuk surga. Kami ulama Dewan Masjid Indonesia pun kalau masuk surga Pak masih ngantri.
Masih ngantri Pak Bupati. Ulama Kabupaten Serdang Bedagai masuk surga. Masih ratusan Pak. Ulama MUI, ulama Muhammadiyah, ulama NU, Al-Wasliyah, masih banyak Pak. Ngantri dia. Tapi begitu malaikat katakan, Bupati Serdang Bedagai masuk surga, tidak ada ngantri, sendiri dia. Iya toh? Iya. Maka Pak Bupatiku, kenapa setiap pejabat ngundang saya ceramah, saya selalu prioritaskan. Kenapa? Karena jabatan Bapak lebih memudahkan orang mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, Bupati ngajak kita pengajian. Maka Bupati nanti di akhirat ditanya, apa yang kau lakukan untuk meningkatkan kualitas iman di kampungmu? Saya bikin pengajian, tapi masyarakatku yang tidak datang. Selesai urusannya Pak Bupati. Ya Bu? Apa yang kamu lakukan? Nah, masyarakat ngomong, saya minta sedekah tidak dikasih. Bu, sedekahnya Pak Bupati bukan fulus. Berapa gajinya Bupati? Lebih banyak gajiku dari YouTube daripada Bupati. Lalu apa sedekahnya Bupati? Dia bikinkan kau jembatan. Apa sedekahnya Bupati? Dia kasih gratis anak sekolah yang cerdas. Apa sumbangannya Pak Bupati? Dia hadirkan pembangunan infrastruktur yang baik. Itulah sedekahnya Bupati, bukan wani piro. Ini ibu-ibu nih kadang-kala kalau mau pilkada pintar juga dia, Pak Bupati, baju seragam. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas, apa tambah? Oh, kira saya penjual martabak? Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya ibu? 10. Cacat dong. Masa tidak ada jari-jari kakimu? Berapa? 20. Ini malaikat lebih 1.000.000. Nabi heran. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Tidak. Maka Nabi datangi malaikat itu. Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di sungai. Semua aku catat, tak setetes pun tidak ku catat. Maka aku sibuk dengan jari-jariku ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya daripada tetes air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu lapangan, lalu mereka bersalawat kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Itulah sebabnya setiap saya ceramah saya ajak ibu-ibu salawat. Selain dapat ilmu, ibu juga dapat pahala yang sangat berat timbangannya di akhirat kelak. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau kasih hadiah ini ibu yang kasih tidur anaknya. Nah, sini kau, saya kasih hadiah. Nggak usah ibu bangun, ibu-ibu, nggak usah ibu bangun. Nah, kasih. Oh, masya Allah. Saya kasih ibu 2 lembar. 2 lembar. Kenapa 2 lembar? Inilah cinta ibu. Coba lihat ibu. Ceramah yang saya sampaikan tadi. Ibu kasihan punya anak, tapi mau juga dengar ceramah. Bagaimana supaya jalan dua-dua, ditidurkan anaknya. Mana suami? Kerja. Ini buat ibu. Berkah. Terima kasih. Untuk apa berkain untuk apa berkain batik? Pantun, catat. Ulang. Untuk apa kalaulah tidak berkain kebaya? Ulang. Ibu bilang, cakep. Untuk apa berbaju batik?
Kalaulah tidak berkain kebaya, untuk apa berwajah cantik? Kalaulah hanya membawa bahaya. Buah nangka, buah pepaya, buah nenas, buah durian, buah belimbing, buah salak, itulah buah-buahan. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kepada Ustaz kami mohonkan untuk memimpin doa.